bagi nusa bangsa Indonesia, penerang budi sepanjang masa. Putih bersih suci hatiku, hidup setia pada panjiku. At Asiohora, pedoman hidupku. At Asiohora, tujuan hatiku. Halo Pasis dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok bintang ingin mempresentasikan tentang pengendalian sosial. Tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok bintang ada Alisa Sikri, Demas Prayata, Emmanuel Denisius, Tasya Koyobela, dan saya sendiri Feranza Audrey. Tujuan pembelajaran dari presentasi kami kali ini yaitu dengan memahami pengendalian sosial, teman-teman diharapkan dapat mampu untuk mengetahui apa itu pengendalian sosial, apa itu ciri-ciri dari pengendalian sosial, jenis-jenis pengendalian sosial, fungsi pengendalian sosial, bentuk pengendalian sosial, dan cara pengendalian sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, apa itu kayak pengendalian sosial secara umum? Seperti yang ketahui itu, pengendalian sosial secara umum adalah suatu proses yang baik direncanakan atau tidak, serta mencegah adanya penyimpangan sosial dan mengajak masyarakat untuk berpihak dan berperilaku baik sesuai dengan adanya norma-norma yang ada. Berikutnya di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengertian dari pengendalian sosial, yang dimana tadi kita sudah mengenal pengendalian sosial secara umum, yaitu dari segi pengertiannya. Tapi di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengertian dan juga definisi pengendalian sosial kita secara lebih mendalam, yaitu dengan kita melihatnya dari sudut pandang ahli sosiologi yang ada di dunia, baik pun di Indonesia. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 ahli sosiologi dunia yang dimana mereka menyampaikan pendapatnya mengenai definisi dan arti daripada pengendalian sosial itu sendiri. Yang pertama di sini ada Peter L. Berger, yang dimana dia menyampaikan pendapatnya mengenai pengendalian sosial, bahwa pengendalian sosial itu merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk menertibkan anggota yang ada di dalam lingkungan masyarakat ketika mereka membangkang. Jadi Peter L. Berger ini menyampaikan pendapatnya. Jadi menurut beliau, Peter L. Berger itu sendiri, kalau pengendalian sosial itu merupakan berbagai cara yang telah dilakukan oleh masyarakat guna untuk menertibkan anggotanya. Jadi dalam arti di sini itu lebih kepada aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya contoh di sini poin pentingnya itu adalah yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut ketika membangkang. Membangkang itu kan dalam arti bisa dikatakan sebagai ketika mereka melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, membangkang ini atau kalau dalam bahasa sosiologinya itu seperti penyimpangan sosial. Jadi ketika ada seseorang melakukan sebuah penyimpangan sosial, maka pengendalian sosial ini itu dibentuk guna untuk menertibkan para anggota-anggota tersebut yang telah melakukan penyimpangan sosial. Lalu yang kedua di sini ada ahli sosiologi, yaitu Robert M.Z. Lawang. Ya, kurang lebih bacanya seperti itu. Dia berpendapat kalau pengendalian sosial merupakan segala cara yang digunakan oleh suatu lingkungan masyarakat untuk mengembalikan atau membantu pelaku penyimpangan sosial untuk kembali ke jalan yang baik. Jadi kalau menurut saya di sini Robert M.Z. Lawang ini mengenai pendapatnya tentang definisi pengendalian sosial ini bisa diartikan sebagai salah satu tujuan daripada pembentukan pengendalian sosial itu sendiri. Jadi tujuan dibentuknya pengendalian sosial dalam masyarakat yaitu baik dalam aturan-aturan atau norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar, yaitu gunanya untuk mengembalikan atau membantu perilaku penyimpangan sosial seperti yang tadi sudah kita singgung di ahli sebelumnya gitu. Kalau membangkang itu kan merupakan suatu penyimpangan sosial untuk kembali ke jalan yang baik. Misalnya nih contoh, ada seseorang yang dia itu terkena suatu hukuman, misalnya dia mencuri gitu kan. Ketika dia mencuri, pastinya dia akan melalui sebuah pengendalian sosial, yaitu contohnya menerima hukuman dari para warga atau dari para masyarakat, yang dimana juga itu dapat dalam arti itu kurang lebih dapat membuat si pencuri itu tuh menjadi sadar akan perbuatannya. Nah, tujuan dari dia mendapat hukuman itu diharapkan agar dia itu bisa kembali ke jalan yang baik dan tidak mencuri lagi. Lanjut ke ahli sosiolog yang ketiga, yaitu Bruce G.
Cohen ya, kurang lebih baca seperti itu. Dia berpendapat kalau pengandalan sosial itu merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mendorong setiap individu yang ada dalam sebuah lingkungan masyarakat untuk memiliki perilaku yang selaras dengan kehendak kelompok masyarakat tersebut. Jadi dalam arti kalau misalnya ada suatu kelompok, misal di sekolah, ya kan, di sekolah itu pasti kita sangat mengenal sekali yang namanya itu ada beberapa peraturan, atau kalau di sekolah kita itu ada ya peraturan yang di mana itu ditempel di tembok, itu di dekat pintu. Itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah pengandalan sosial, karena itu kan dalam arti bentuknya itu kan seperti sebuah peraturan 10 peraturan yang harus ditaati oleh kita sekelas gitu kan. Nah, maksud dari memiliki perilaku selaras dengan kehendak kelompok masyarakat tersebut mungkin bisa diartikan sebagai seseorang atau kelompok itu, baik itu sebuah organisasi undang-undang kalau di negaraan atau apa, itu dia membuat sebuah peraturan. Nah, peraturan ini itu dalam arti kalau ini lebih bersifat memaksa sebenarnya sih kalau menurut saya, karena harus memiliki perilaku yang selaras. Tapi ini ada tujuannya juga. Memiliki perilaku yang selaras ini dengan tujuan agar para masyarakat itu bisa menjadi lebih kondusif, bisa menjadi lebih tertib, dan diharapkan adanya kedamaian dan juga ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Karena kalau sebenarnya itu kalau kita tidak di masyarakat ini itu tidak ada sebuah aturan atau norma sosial yang berlaku, masyarakat itu tidak akan bisa kondusif. Mungkin akan terjadi kericuhan di mana-mana, akan terjadi penyimpangan sosial di mana-mana, yang dimana itu kan sangat berdampak bagi kehidupan sosial kita di suatu negara. Maka di sini memang ada beberapa kelompok yang sengaja membuat peraturan atau pengandalan sosial ini, dan mereka itu di dalam arti memiliki lebih ke bersifat untuk memaksa mereka untuk memiliki perilaku yang sekiranya selaras dengan apa yang ada di benak atau pikiran atau kehendak mereka. Ahli sosiologi berikutnya yaitu adalah Surjono Sukanto, yang memang kita mengenal Surjono Sukanto ini sebagai tokoh sosiologi terkemuka yang ada di Indonesia. Beliau juga ikut memaparkan pendapatnya mengenai definisi daripada pengandalan sosial itu sendiri. Pengandalan sosial menurut Surjono Sukanto itu merupakan suatu proses direncanakan, baik pun tidak direncanakannya, yang memiliki tujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga dalam masyarakat agar wajib mematuhi nilai-nilai serta kaidah yang berlaku. Jadi yang dimaksud beliau di sini itu adalah definisi pengandalan sosial menurut beliau itu dia melihat dari dua sudut pandang, yaitu bagaimana cara pengandalan sosial ini itu ada atau terbentuk, ya kan, itu ada dua sudut pandang. Jadi ada pengandalan sosial yang direncanakan dan ada juga pengandalan sosial yang tidak direncanakan. Contohnya seperti proses pengandalan sosial yang direncanakan itu merupakan, misal contoh kalau kita membicarakan mengenai contoh, semisal di suatu daerah itu ada sebuah kasus kriminal di mana kasus penyelundupan mengenai narkoba di situ kan. Nah, untuk melakukan proses pengandalan sosialnya, maka itu kan harus merencanakan, karena polisi ya yang terlibat di sini itu adalah polisi dan juga pelaku. Polisi itu melihat, wah ternyata di daerah sini itu sudah ada kejanggalan, ya kan. Lalu mereka itu merencanakan bagaimana cara mereka untuk menangkap para pelaku penyelundupan tersebut, dan juga setelah tertangkap nanti akan dilakukan pengandalan sosial seperti apa. Apakah pelaku-pelaku tersebut akan dijatuhi hukuman atau berbagai hukuman tertentu, semisal dia di penjara atau masuk ke pengadilan, atau bahkan akan melakukan sebuah sosialisasi, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Itu merupakan contoh proses pengandalan sosial yang direncanakan. Dan yang kalau tidak direncanakan itu contohnya seperti ketika kita sedang berjalan-jalan misalnya, lalu tiba-tiba kita melihat ada orang dijambret. Maka proses pengandalan sosial yang terjadi pada saat itu juga adalah orang-orang itu pasti ingin membantu seseorang yang korban dari pelaku jambret ini. Otomatis mereka mungkin akan mengejarnya, dan kalau tertangkap mungkin mereka akan dipukuli dan juga akan dihakimi oleh para warga. Nah, itu merupakan proses pengandalan sosial yang tidak direncanakan, yang memiliki tujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga dalam masyarakat agar wajib untuk mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian secara umum dari pengendalian sosial dan definisi menurut para tokoh, selanjutnya untuk menentukan apakah suatu peristiwa termasuk pengendalian sosial atau bukan, kalian perlu mengetahui ciri-ciri yang dimiliki oleh pengendalian sosial. Yang pertama, memiliki sebuah cara yang digunakan guna mengendalikan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.
Tentunya, dalam pengendalian sosial, diperlukan teknik atau cara agar dapat mengendalikan individu-individu yang beragam di suatu daerah. Karena setiap individu ini kan memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga memerlukan teknik atau cara juga yang beragam. Oleh sebab itu, perlu ada teknik atau cara khusus yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Yang kedua yaitu mempunyai tujuan guna menciptakan keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam lingkungan. Dalam melaksanakan pengendalian sosial berarti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain mengurangi penyimpangan sosial, menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat, membuat pelaku kejahatan mengetahui kesalahannya, dan membuat masyarakat mau menaati hukum dan norma yang ada. Ciri yang ketiga yaitu dilakukan oleh sebuah kelompok kepada individu yang bersangkutan maupun kelompok lain yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, supaya lebih paham, saya kasih contoh nyatanya aja ya. Contoh nyatanya yaitu kelompok polisi yang memberi sanksi kepada individu yang tidak menaati peraturan lalu lintas ataupun memberi sanksi kepada suatu kelompok geng motor yang melanggar peraturan lalu lintas. Ciri yang keempat yaitu memiliki sistem yang berlangsung dua arah dan seringkali tidak disadari oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Sehingga sistem dalam pengendalian sosial ini berlangsung oleh kedua pihak secara bergantian, baik disadari maupun tidak disadari dengan adanya feedback satu sama lain. Jenis pengendalian sosial berdasarkan waktu. Yang pertama, pengendalian sosial preventif. Pengendalian sosial preventif ini terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Yang kedua, pengendalian sosial represif. Terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat setelah adanya terjadi perilaku menyimpang di masyarakat. Nah, biasanya pengendalian sosial represif ini berbentuk sebuah upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, hukuman yang sepadan, nasihat serta penyuluhan agar tidak mengulanginya lagi, dan sadar bahwa hal tersebut merupakan kesalahan. Jenis pengendalian sosial berdasarkan petugas. Yang pertama, pengendalian sosial formal. Pengendalian sosial formal ini biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga resmi yang mencanangkan peraturan serta nilai norma secara resmi di dalam sebuah lingkungan yang ada. Nah, pengendalian formal ini sendiri ini dapat kita lihat di beberapa lingkungan, seperti pada lingkungan perusahaan, perkumpulan serikat para pekerja, maupun lembaga peradilan yang ada. Yang kedua yaitu pengendalian sosial informal, yang biasanya dibuat dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki sifat tidak resmi, berbeda dengan pengendalian sosial formal yang memiliki sifat resmi ya. Nah, pengendalian sosial informal ini memiliki nilai dan norma yang tidak tertulis. Pengendalian informal ini juga pada umumnya tidak direncanakan dan terjadi secara spontan. Sebagai contoh, ketika kita berkumpul dengan teman dan memainkan sebuah permainan. Kita lanjut ke jenis pengendalian sosial berdasarkan sifat. Yang pertama, pengendalian sosial kuratif. Pengendalian sosial kuratif dilakukan melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan kepada pelaku penyimpangan sosial untuk mengubah dirinya dan norma yang ada pada dirinya. Pengendalian sosial kuratif ini dapat kita lihat melalui rehabilitasi yang diberikan kepada pengguna obat terlarang atau narkoba serta minuman keras dan alkohol. Yang kedua, pengendalian sosial partisipatif. Pengendalian sosial partisipatif ini dilakukan dengan mengajak atau mengikut sertakan pelaku penyimpangan sosial yang sadar untuk membantu memperbaiki nilai norma pelaku penyimpangan sosial yang lainnya. Contohnya, seorang mantan pengguna obat terlarang yang dijadikan sebagai duta anti narkoba untuk mengajak masyarakat lainnya yang masih melakukan hal tersebut untuk memiliki keinginan merubah dirinya dan menjadi lebih baik lagi. Berikutnya adalah fungsi pengendalian sosial. Berikut ini ada beberapa fungsi dari pengendalian sosial, yakni fungsi yang pertama dari pengendalian sosial adalah untuk menguatkan keyakinan masyarakat yang ada mengenai nilai dan norma sosial. Dengan adanya penanaman serta penguatan keyakinan ini dapat secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan tatanan masyarakat yang ada. Cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan keyakinan ini adalah melalui berbagai lembaga seperti sekolah, keluarga, maupun melalui sugesti lingkungan sosial. Fungsi yang kedua dari pengendalian sosial adalah memberikan imbalan terhadap setiap pihak yang mampu menaati nilai dan norma sosial yang berlaku pada lingkungan masyarakat.
Yang dimaksud dengan imbalan di sini adalah memberikan pujian, penghormatan serta memberikan hadiah sebagai bentuk hadiah terhadap anggota masyarakat tersebut. Pemberian imbalan tersebut memiliki tujuan supaya setiap orangnya yang menjalankan nilai dan norma yang ada tetap menjalankan nilai-nilai tersebut, serta memberikan contoh kepada anggota lain untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah itu yang ketiga dari pengendalian sosial, itu fungsinya adalah mengembangkan rasa malu di dalam diri. Hal yang dimaksud adalah ketika seorang pelaku penyimpangan sosial sadar akan kesalahannya. Dia akan malu untuk mengakui kesalahannya dan harga dirinya menjadi turun. Selain itu, konsekuensi yang didapat oleh pelaku penyimpangan sosial seperti celaan maupun komentar negatif yang datang dari masyarakat akan membuatnya merasa malu dan dijela. Dengan begitu, orang tersebut akan memiliki rasa malu, sehingga di kemudian hari tidak melakukan penyimpangan sosial lagi. Fungsi yang keempat dari pengendalian sosial adalah mengembangkan rasa takut di dalam diri. Ketika seseorang memiliki rasa takut untuk melakukan sebuah perbuatan atau hal yang menimbulkan resiko, akan mendapatkan konsekuensi atau mendapatkan resiko, yaitu sebuah konsekuensi. Secara tidak langsung, maka akan membuatnya tersadar untuk menghindari hal-hal tersebut. Dengan adanya rasa takut itu, dia akan berusaha melakukan hal baik dan menghindari hal-hal yang berisiko untuk merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Fungsi yang kelima dari pengendalian sosial adalah menciptakan sebuah sistem hukum di sebuah lingkungan masyarakat agar suatu tujuan atau kesepakatan bersama tercapai di dalam sebuah lingkungan. Maka perlunya nilai serta norma yang berlaku untuk mengatur setiap anggota masyarakat di dalamnya. Dengan adanya sistem hukum ini yang berisikan aturan serta konsekuensi yang dapat diterima oleh setiap perilaku penyimpangan sosial, dengan begitu masyarakat akan juga sadar untuk tidak melakukan hal tersebut jika tidak ingin mendapatkan suatu konsekuensi atas perbuatannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk daripada pengendalian sosial. Dan di sini saya sudah menyediakan 5 bentuk pengendalian sosial. Yang pertama itu ada gosip. Nah, ternyata gosip itu mungkin bisa dikatakan juga sebagai salah satu bentuk dari pengendalian sosial. Kalau dari pengertian atau definisinya sendiri, gosip itu merupakan perilaku pertukaran informasi yang dilakukan oleh individu antar individu tanpa adanya bukti konkret yang jelas. Jadi ketika kita menggosip itu kan pastinya itu biasanya itu ketika kita menggosip itu kan biasanya dilakukan di belakang orangnya, ya kan, atau tanpa sepengetahuan dari korban gosip tersebut. Tapi kadang ada juga yang secara belak-belakan terus terang langsung di depan orangnya, dia langsung gosip di depan orangnya itu kan. Nah, itu tanpa disadari juga merupakan suatu proses pengendalian sosial. Lalu yang kedua adalah teguran, merupakan salah satu hal yang sudah tidak asing di telinga kita. Teguran merupakan perilaku memberikan kritik secara langsung serta terbuka. Ya, dalam arti di sini itu baik bisa biasanya kita temukan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau bahkan lingkungan masyarakat. Yang dimana ketika kita mendapatkan teguran, misalnya contoh, semisalnya di sini mungkin di lingkungan masyarakat saja ya, yaitu dimana ketika kita tidak menggunakan helm, dimana kita berkendara tapi kita tidak menggunakan helm, sehingga kita pun di situ ditegur oleh orang lain nih, bukan diberikan hukuman oleh polisi, bukan, tapi kita masih ditegur, ya kan, ditegur oleh seseorang gitu, karena kita udah ke jalan yang ramai tapi kita tidak menggunakan helm, apalagi jalan besar. Nah, itu biasanya ketika kita berhenti itu pernah kasusnya untuk ditegur orang lain supaya menggunakan helm. Nah, itu merupakan salah satu teguran yang diberikan, karena itu juga memberikan kritik kepada kita secara langsung dan terbuka, jadi langsung di depan kita ini, ya kan, langsung di depan kita memberikan tegurannya atau pengendalian sosialnya. Lalu yang ketiga ada sanksi, yaitu merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perilaku penyimpangan sosial. Ini balik lagi ke teguran yang tadi. Ketika kita berkendara di jalan yang besar, biasanya jalan besar itu ada banyak banget, ada polisi gitu kan. Nah, ada polisi. Ya, dan biasanya ketika kita ketahuan polisi bahwa kita tidak menggunakan helm atau apa, itu biasanya kita bakal ditilang dan akan diberikan sanksi. Sanksinya itu kan biasanya berupa denda. Nah, dendanya itu bisa denda, ada yang 500.000, ada yang denda hanya melihat dari STNK-nya saja atau bagaimana gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sanksi. Dan ini bisa dikatakan sebagai sanksi sosial ya di sini. Lalu yang keempat ada pendidikan. Bagaimana pendidikan ini bisa menjadi satu bentuk
dari pengendalian sosial? Ya karena dari pendidikan ini tuh kita diajarkan mengenai bagaimana cara kita menaati peraturan gitu kan. Seperti di sekolah itu banyak sekali itu. Ada sekali di sekolah itu kita diajarkan bagaimana cara sopan santun, tata krama, bagaimana cara berbicara yang baik. Itu kan juga merupakan proses pengendalian sosial yang dimana itu tujuannya itu untuk menertibkan kita, terutama kita ini sebagai murid dari siswa-siswi sekolah, yang dimana kita sebagai siswa-siswi sekolah itu kan pastinya ada tujuan juga untuk menjadikan nama baik sekolah gitu. Kita menjadi contoh bahwa nanti murid sekolah ini seperti ini, murid sekolah ini seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu bentuk prakteknya, ini lebih ke praktek kalau pendidikan ini, supaya ketika kita mendapatkan pendidikan mengenai pengendalian sosial, diharapkan kita dapat mampu mempraktekannya di dalam situasi nyata untuk membawa perubahan terhadap lingkungan masyarakat. Jadi yang terakhir ada agama. Agama ini kurang lebih sama kayak pendidikan, yang dimana pengajaran untuk setiap masyarakat demi menjaga hubungan baik antara satu sama lain, hubungan dengan makhluk lain, dan juga hubungan dirinya dengan yang berkuasa. Kalau agama ini lebih menekankan kita kepada pengendalian sosial yang dilakukan untuk pengajarannya itu untuk menjaga hubungan baik. Baik itu hubungan kita antar kelompok, antar individu, satu sama lain, sama teman, sama orang yang lebih tua, sama saudara, dan juga dengan makhluk lain gitu. Lalu yang terakhir, hubungan dirinya dengan yang berkuasa. Nah, ini kan juga merupakan salah satu bentuk dari pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini juga dibagi menjadi beberapa cara dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu pengendalian sosial persuasif. Seperti yang telah kita ketahui dan kita juga sepertinya cukup familiar ya dengan kata persuasif yang merujuk pada kata ajakan. Cara yang digunakan sendiri adalah menasehati, memberikan himbauan, serta membimbing. Dapat berbentuk lisan ataupun simbolik yang berupa spanduk, poster, maupun iklan layanan masyarakat. Sehingga cara ini memang bertujuan untuk memengaruhi atau mengajak audiens mengenai pengendalian sosial tersebut. Contohnya, polisi yang datang ke sekolah untuk mengajak anak-anak menghindari narkoba. Yang kedua yaitu pengendalian sosial koersif. Koersif sendiri adalah komunikasi yang mengandung paksaan dan biasa sering menyebabkan perasaan yang tidak senang atau menyinggung, karena dia juga sering disertai oleh kekerasan fisik maupun psikis. Jadi ini dilakukan dengan sebuah paksaan maupun kekerasan kepada perilaku penyimpangan sosial, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Contohnya adalah polisi yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Nah, biasanya pengendalian sosial koersif ini dilakukan apabila suatu pihak atau individu atau kelompok tidak bisa diingatkan lagi dengan kata-kata, sehingga pihak yang terlibat terpaksa menggunakan pengendalian sosial koersif. Yang ketiga yaitu dengan cara sosialisasi. Dengan menggunakan cara ini, anggota masyarakat diajarkan untuk menciptakan sebuah kebiasaan serta menanamkan dalam diri mengenai nilai dan norma yang berlaku pada sebuah lingkungan masyarakat. Dengan cara melakukan pengenalan mengenai norma dan nilai yang ada serta pengaplikasiannya kepada sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Yang keempat yaitu dengan cara penekanan sosial. Cara ini diharapkan mampu mengendalikan tingkah laku setiap anggota lingkungan yang ada di dalamnya. Diharapkan sebuah lingkungan masyarakat dapat menanamkan dalam dirinya nilai serta norma yang ada pada setiap individunya agar dapat hidup berdampingan dengan baik dan harmonis. Yang kelima yaitu pengendalian sosial preventif. Preventif sendiri adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko dan dampak dari suatu kejadian yang tidak diinginkan, atau singkatnya kita sebut sebagai pencegahan. Oleh sebab itu, pengendalian sosial preventif ini dilakukan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya, orang tua yang melarang anaknya bergaul dengan teman-teman yang suka berjudi, agar anaknya tidak ikut-ikutan suka berjudi. Yang keenam yaitu pengendalian sosial represif. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, ataupun penindasan. Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial, sehingga keduanya ini saling berkaitan dan ia termasuk salah satu cara pengendalian sosial. Nah, dilakukan dengan cara upaya pemulihan keadaan sesudah terjadi penyimpangan nilai dan norma masyarakat. Jadi dia ini terbalik dengan preventif. Preventif itu pencegahan, sedangkan represif ini mengatasi penyimpangan sosial yang sudah terjadi. Contohnya adalah seseorang yang ingkar janji diadukan ke pengadilan sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang menjadi sanksi kepada seseorang yang suka ingkar janji tersebut. Nah, setelah mendiskusikan atau menjelaskan seluruh pengendalian sosial kami,
kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang kami ambil adalah bahwa pengendalian sosial berpengaruh adanya kesadaran dalam masyarakat. Nah, pengendalian sosial juga berfungsi untuk menjaga atau mengatur kedamaian, kenyamanan, atau juga ketentraman agar semua masyarakat bisa hidup berdampingan tanpa adanya suatu halangan tersebut. Nah, jadi itulah presentasi kami mengenai sosiologi yang berupa pengendalian sosial. Mohon maaf bila adanya kesalahan pengucapan atau teknis atau tulisan teks pada kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.